Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok mitigasi bencana dengan anggota saya sendiri, Ilham Ahmad Budi Laksono, Joseph Brilnastianto, M. Alvarohi Saputra, Mari Muhammad, Mikael Hutman Panjaitan, Muhammad Haikal Ramadan, Mumtaz Ibrahimov, Atal Gracio, Putra Jaya, Ricky Berial Malik, dan Rival Haryo Tambunan ingin mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Pentingnya Mitigasi Bencana Alam untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di Lapas Perempuan Palu. Makalah ini kami susun sebagai tugas dari mata kuliah Strategi Keamanan dan Ketertiban. Adapun fokus utama kami adalah bagaimana upaya mitigasi bencana dapat dirancang secara tepat di lingkungan lembaga pemasyarakatan, khususnya di daerah yang rawan bencana seperti Kota Palu. Kami berharap dari makalah ini dapat diambil pelajaran untuk meningkatkan sistem kesiapsiagaan di seluruh lapas di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Joseph. Baik, untuk berikutnya adalah latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan terhadap bencana alam di dunia. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada di zona cincin api Pasifik dan berada di antara tiga lempeng tektonik besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Salah satu daerah paling rawan adalah kota Palu, yaitu kota yang berada di Sulawesi Tengah. Wilayah ini dilalui oleh sesar aktif Palu Koro yang menyebabkan aktivitas seismik tinggi. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Desember tahun 2018 menjadi bukti nyata bahwa gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter disusul tsunami setinggi 4 sampai 6 meter dan likuifaksi yang menelan ribuan korban jiwa serta meluluhlantahkan infrastruktur kota. Dalam konteks ini, Lapas Perempuan Palu menjadi sangat rentan. Sebagai institusi tertutup, ruang gerak warga binaan yang terbatas, sistem keamanan membuat evakuasi lebih sulit dibanding masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana yang dapat kita lakukan yang terencana dan menyeluruh sangat penting dilakukan di lingkungan lapas. Meneruskan perumusan masalah yang pertama yaitu seberapa besar potensi bencana yang mengancam lapas perempuan Palu. Yang kedua, bagaimana kesiapan mitigasi bencana di lapas tersebut. Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat mitigasi demi keselamatan semua penghuni lapas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko bencana alam di sekitar lapas Perempuan Palu, mengevaluasi kesiapsiagaan serta sistem mitigasi yang sudah ada, dan memberikan rekomendasi strategi mitigasi bencana yang efektif guna melindungi hak hidup warga binaan dan petugas. Kami ingin menekankan bahwa mitigasi bencana bukan sekedar respon terhadap kejadian, melainkan upaya pencegahan jangka panjang. Izin untuk landasan teori yang kelompok kami ambil dari makalah ini adalah secara teoritis, mitigasi bencana dibagi menjadi dua, struktural dan non-struktural. Struktural mencakup pembangunan fisik seperti gedung tahan gempa dan sistem drainase. Sementara non-struktural mencakup edukasi, pelatihan, dan sistem peringatan dini. Selain itu, kami juga mengacu pada teori manajemen risiko bencana yang terdiri dari tahapan identifikasi risiko, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan. Dalam konteks lapas, penerapan teori ini harus disesuaikan dengan keterbatasan sistem keamanan dan mobilitas warga binaan. Izin, potensi bencana di Palu. Palu merupakan kota dengan tingkat risiko bencana tinggi. Kota ini berada di jalur sesar Palu Koro yang aktif. Bencana 28 September 2018 menunjukkan skala kerusakan yang luar biasa. Gempa, tsunami, dan likuifaksi menyebabkan hampir 2.000 korban jiwa dan ratusan ribu mengungsi. Lapas Perempuan Palu yang terletak di wilayah terdampak tidak memiliki infrastruktur yang didesain tahan gempa. Struktur bangunan yang tertutup
dan sistem pengamanan justru menjadi hambatan saat proses evakuasi. Inilah sebab mengapa mitigasi bencana di lapas harus diprioritaskan. Kemudian berikutnya yaitu kesiapsiagaan lapas. Upaya kesiapsiagaan sebenarnya sudah dilakukan oleh Lapas Perempuan Palu. Kegiatan pelatihan mitigasi bencana telah diselenggarakan bekerjasama dengan TNI, Polri, SAR, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Petugas mendapatkan pelatihan teknik evakuasi, penanganan kebakaran, hingga bela diri. Namun demikian, kesiapan ini masih bersifat parsial. Masih belum semua warga binaan terlibat dalam simulasi evakuasi. Selain itu, belum ada SOP evakuasi yang spesifik disusun untuk bencana besar seperti gempa maupun tsunami. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem yang lebih komprehensif dan melibatkan seluruh penghuni lapas. Berdasarkan hasil penelitian, kami menyarankan beberapa strategi mitigasi utama. Yang pertama adalah penyusunan protokol evakuasi darurat. Protokol ini harus spesifik, memperhitungkan kondisi warga binaan serta diuji melalui simulasi rutin. Yang kedua adalah renovasi fisik bangunan agar lapas memiliki struktur tahan gempa, termasuk juga perbaikan sistem drainase agar tidak mudah tergenang atau rusak saat terjadi bencana. Keduanya sangat penting untuk meminimalisirkan kerusakan dan mempercepat proses evakuasi jika bencana benar-benar terjadi secara tiba-tiba. Next. Selanjutnya, peningkatan kapasitas tugas dan warga binaan melalui edukasi, pelatihan dasar, pertolongan pertama, penanganan kebakaran, serta pemanfaatan alat keselamatan. Selanjutnya, penguatan kerja sama lintas instansi agar saat bencana terjadi, proses bantuan dan evakuasi dapat berjalan dengan cepat. Next. Baik, kesimpulan yang dapat kami jelaskan di sini yaitu dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana di Lapas Perempuan Palu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Ancaman gempa dan tsunami sangat nyata dan struktur serta sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya siap. Diperlukan upaya sistematis mulai dari perbaikan infrastruktur, penyusunan protap evakuasi, hingga kolaborasi antar lembaga. Mitigasi bukan hanya untuk melindungi institusi, tapi juga untuk menegakkan hak asasi manusia yang warga binaan yang wajib dilindungi negara. Next. Sebagai penutup, kami ingin menekankan bahwa kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam menghadapi bencana. Jika mitigasi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, maka risiko korban jiwa dan kerusakan dapat diminimalkan. Kami berharap penelitian ini bisa menjadi masukan bagi Lapas Perempuan Palu maupun lapas lainnya di daerah rawan bencana. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.